Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Mursyidik. Kali ini saya akan menjelaskan UTS susulan mata kuliah PTI. Lanjut saja kita ke pembahasan. Di sini saya menggunakan aplikasi Zoom untuk membuat videonya dan untuk presentasinya menggunakan Microsoft PowerPoint. Kita play. Jadi soal UTS kali ini ada 8 soal UTS. Untuk itu mari kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1. Jelaskan perbedaan data dan informasi. Menurut saya, data adalah suatu fakta yang bersifat umum, masih berupa acak, tidak beraturan, dan perlu diolah terlebih dahulu. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses, diatur, dan ditampilkan sesuai jenisnya sehingga dapat diambil manfaatnya bagi kita yang membutuhkan. Nah, jadi misalkan nih, di suatu kelas ada 8 orang mahasiswa. Nah, 2 cewek, 4 orang laki-laki. Nah, itu masih kategori data, berarti termasuk kategori data. Nah, sedangkan informasi dari 2 orang cewek dan 4 orang laki-laki tadi dituliskan lagi, misalkan tanggal lahirnya, nah terus golongan darahnya, usianya berapa, terus rumahnya di mana, nomornya berapa. Nah, itu baru termasuk informasi. Jadi data itu fakta yang masih bersifat umum, yang mentah gitu. Sedangkan informasi, data tersebut diolah. Nah, sudah diolah, barulah menjadi informasi yang bisa bermanfaat. Gitu. Lanjut, nomor 2. Jelaskan pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang memiliki fungsi untuk mengolah data guna mendapatkan informasi yang dapat memproses data, mengambil, menyusun, menyimpan, dan mengubah data. Jadi teknologi informasi itu kita ya bisa mengambil, kemudian mengubah gitu, dirubah itunya si informasi tersebut. Dan bisa juga mengcopy lalu menyimpan. Itu canggihnya informasi sekarang. Itu sih yang saya ketahui tentang teknologi informasi. Lanjut, nomor 3. Jelaskan peranan teknologi informasi. Yang pertama di bidang militer. Ini nih, sebelah kanan dulu ya. Bidang militer. Yang pertama yaitu peranan teknologi di bidang militer, yaitu mempermudah dalam melacak lokasi, data, dan mempermudah dalam komunikasi. Jadi misalkan kita nih, Indonesia mau perang sama negara kasih, misalkan, ibaratkan. Nah, karena sudah ada teknologi informasi, kita bisa melacak informasi wilayah
negara kasih misalkan. Nah, dilacak dalam Google Maps, ini letaknya di sini, markasnya di sini. Kan ketahuan ya, jadi mempermudah gitu. Selanjutnya, bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, bisa berguna untuk mengupload data dan informasi penting, seperti data penduduk, terus penyaluran dana bansos yang diupload di web dan dapat diakses di mana saja. Kemudian, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kita bisa melakukan bisnis secara online maupun transaksi tanpa harus mempunyai ruko ya, dan tanpa harus membayar secara tatap muka. Jadi khususnya di situasi COVID ini, kita bisa menjaga kesehatan gitu, menjaga jarak, memakai masker, dan apalagi coba mencuci tangan. Itu 3M ya. Lanjut. Di bidang pendidikan sekarang. Kalau di bidang pendidikan, membantu mempermudah dalam mencari materi pembelajaran ya. Terus mengupload materi dan juga bisa melakukan pembelajaran secara daring, khususnya di era COVID ini. Lanjut. Sekarang di bidang sosial masyarakat, membantu meningkatkan kerukunan kerjasama antar masyarakat dengan cara membuat grup komunikasi di sosmed untuk keperluan bersama. Nah, jadi masyarakat juga itu bisa ya update gitu di teknologi informasi. Sekarang banyak HP-HP yang canggih, kita bisa membuat situs web atau apa ya, membuat aplikasi gitu, misalkan khusus di bidang kemasyarakatan. Nah, bisa kan dibuat untuk kemanfaatan demi kerukunan, kerjasama. Jadi lebih kompak gitu di bidang masyarakat tersebut. Lanjut, di bidang politik. Nah, untuk sarana menampilkan informasi data tentang calon yang akan dipilih dan menampilkan kelebihan partai dengan cara menguploadnya di web. Jadi kan zaman COVID kayak gini ya, misalkan kita itu mau ada pemilihan. Nah, cara iklannya atau cara mendapatkan perhatian si pemilih, kita bisa menggunakan web sebagai alternatif. Jadi sangat berguna banget teknologi teknologi informasi. Lanjut, di bidang hiburan. Nah, di bidang hiburan ini banyak sekali ya. Misalkan untuk menampilkan video di YouTube, merekam, secara streaming, misalkan streaming, upload, banyak lah kemanfaatannya di bidang hiburan. Atau menuliskan lirik misalkan, menuliskan lirik lagu, ya banyak lah. Lanjut ke nomor selanjutnya. Jelaskan dan berikan contoh mengenai hardware komputer dan contohnya. Nah, oh maaf ini salah soalnya. Jelaskan dan berikan contoh mengenai hardware komputer. Maksudnya gitu. Nah, hardware dibagi menjadi, nah, hardware komputer di sini ada 4 macam ya. Yang satu adalah perangkat input, yaitu bagian yang menerima data dari berbagai sumber. Contohnya seperti soket DC untuk menerima tegangan, input mic
untuk menerima suara melalui jack mic gitu. Terus lubang soket USB misalkan untuk menggunakan mouse, keyboard, macam-macam lah. Lanjut. Sekarang perangkat pemroses. Bagian ini menerima sinyal atau data di bagian input, kemudian diproses menjadi berbagai kebutuhan. Contohnya seperti prosesor dan RAM. Nah, ini bentuknya ya, gambarnya kelihatan. Nah, ini ada prosesor dan ini RAM. Lanjut. Sekarang bagian yang dapat menyimpan data. Nah, ini nih. Perangkat storage. Bagian ini menyimpan data yang telah diproses kemudian disalurkan ke memori. Contohnya seperti hard disk. Nah, ini nih ya. Ini tuh kalau di handphone sebagai memori ya, berarti. Intinya penyimpanan gitu ya. Lanjut. Yang terakhir adalah perangkat output. Bagian ini menerima data yang telah diproses kemudian disalurkan lewat alat pendukung lainnya untuk dirasakan manfaatnya. Contohnya seperti LCD. LCD itu layar kalau di sini. Untuk menampilkan gambar, speaker untuk suara ya. Terus soket audio out untuk headset bisa, untuk input salon aktif bisa. Terus soket PGA untuk proyektor misalkan. Banyak lah. Lanjut ke nomor selanjutnya. Sistem software komputer. Yaitu sebagai jembatan penghubung antara software dan hardware. Juga sebagai penerima antara juga sebagai penerjemah antara software dengan hardware. Contohnya, jika ingin mencetak tulisan menggunakan printer, harus ada driver printer supaya sinkron. Jadi maksudnya kita nih mau gini. Jelaskan mengenai sistem software komputer. Yang pertama yaitu adalah ulangi. Jelaskan sistem software komputer. Software di sini saya menuliskan ada 3 bagian. Yang pertama yaitu device driver, yaitu sebagai jembatan penghubung antara software dan hardware. Juga sebagai penerjemah antara software dan dengan hardware. Jadi misalkan kita ingin ngeprint ketikan kita ingin dicetak. Nah, harus menggunakan printer kan ya. Nah, printer itu supaya bisa membaca dari laptop, maka harus menggunakan dulu driver gitu ya. Jadi sinkron gitu. Lanjut. Yang kedua, maaf ya itunya masih satu. Yang kedua adalah sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang dijalankan langsung saat komputer mulai hidup, yang bertugas untuk
Yang kedua adalah sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang dijalankan langsung saat komputer mulai hidup, yang bertugas untuk memanajemen perangkat lunak dan keras yang terhubung. Contohnya seperti iOS, Microsoft Windows. Yang ketiga adalah program utilitas, yaitu program lunak yang berfungsi untuk mendeteksi masalah, optimasi, mengecek bagian software yang rusak, mengisi hard disk, dan membantu pengelolaan. Yang ketiga adalah program utilitas atau utility, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mendeteksi masalah, optimasi, mengecek bagian software yang rusak, mengisi hard disk, dan membantu pengolahan sebuah komputer. Contohnya seperti Smadap antivirus, software backup, dan lain-lain. Lanjut ke nomor selanjutnya. Arah pengembangan komputer di masa depan. Nah, ini nih. Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya, komputer di masa depan lebih berpusat pada kecerdasan buatan. Jadi komputer masa depan itu rencananya gitu ingin membuat artificial intelligence. Itulah bahasa Inggrisnya. Saya belum lancar-lancar amat bahasa Inggris. Yaitu suatu komputer yang dapat melakukan pekerjaan manusia gitu. Bahkan lebih baik dari yang dilakukan manusia. Wow, hebat banget ya. Nah, ini gambarnya, ini apa ya? Ilustrasinya lah. Lanjut nomor selanjutnya. Jelaskan arah pengembangan komunikasi di masa depan. Nah, yang saya dapatkan komunikasi di masa depan menggunakan teknologi hologram, yaitu komunikasi yang menampilkan gambar secara 3D ya, atau 3 dimensi yang menggunakan teknik holografi. Apa itu teknik holografi? Teknik holografi adalah teknik yang memungkinkan cahaya dari suatu benda yang tersebar gitu. Kemudian direkam dan kemudian direkonstruksi gitu. Jadi si gambar kita itu seolah-olah berada 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 di posisi yang relatif sama gitu dengan media rekaman yang direkam. Nah, ini misalkan contohnya nih gambar. Jadi 3 dimensi ya. Mantap banget. Good good. Lanjut nomor selanjutnya. Nomor terakhir yaitu maaf. Nah, ini. Perbedaan GPL dan LGPL. Kita bahas dulu GPL. Apa itu GPL? Singkatannya dari General Public Lisensi, yaitu lisensi perangkat lunak bebas yang paling banyak digunakan, yang menjamin pengguna akhir baik individu, kelompok, atau perusahaan. Nah, mereka diberi kebebasan untuk menggunakan atau mempelajari berbagi, menyalin, dan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Mantap banget. Terus LGPL. LGPL adalah ini
Laser. Lanjut, nomor terakhir yaitu kita akan membahas apa perbedaan GPL dan LGPL. Pertama-tama kita bahas dulu GPL, yaitu suatu lisensi perangkat lunak bebas yang paling banyak digunakannya, yang menjamin pengguna akhir, baik individu, kelompok, ataupun perusahaan. Mereka diberi kebebasan untuk menggunakan atau mempelajari, berbagi, menyalin, dan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Selanjutnya LGPL, yaitu lisensi perangkat lunak gratis yang dirancang sebagai komponen antara GPL dan lisensi-lisensi lainnya seperti BSD dan MIT. LGPL menempatkan dua batasan-batasannya. Nice. LGPL menempatkan batasan coffee life. Dua, selanjutnya yaitu LGPL. Apa itu LGPL? Yaitu lisensi perangkat lunak yang gratis yang dirancang sebagai komponen antar GPL dan lisensi-lisensi lainnya seperti BSD dan MIT. Jadi LGPL itu merupakan apa ya? Gabungan gitu. Gabungan dari GPL dan lisensi lainnya gitu. Nah, LGPL menempatkan batasan-batasan copyleft terhadap program tersebut, namun tidak menjalankan batasan tersebut terhadap perangkat lunak yang lainnya. Jadi begitulah yang saya pahami mengenai pembahasan UTS kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, pasti banyak sekali kesalahan. Atas memakluminya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.